Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rin Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria. Selengkapnya. Komisi 5 DPR RI dorong pemerintah lakukan percepatan pembangunan jalan daerah melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Selama ini pembangunan infrastruktur jalan di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun kondisi ketimpangan infrastruktur jalan masih ditemui di berbagai jalan nasional maupun daerah. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, Komisi 5 DPR RI berupaya mendorong percepatan pemerataan pembangunan dengan mengatur pasal mengenai hak intervensi dari pemerintah pusat terhadap alokasi dan penyerapan anggaran untuk pembangunan jalan daerah. Kita ingin ada intervensi pemerintah pusat terhadap pembiayaan penanganan jalan di daerah, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Ini yang harus ada pasal jelas mengaturnya. Irwan menegaskan, revisi atas Undang-Undang Jalan ini akan memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah terhadap percepatan pemerataan pembangunan. Bagaimana ada percepatan penanganan jalan daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan itu juga menghambat pemerataan pembangunan. Bagaimana kemudian konektivitas antar desa, antar kabupaten kalau jalannya masih buruk. Penyempurnaan terhadap revisi tersebut sangat penting untuk melancarkan mobilitas masyarakat, menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anjloknya harga jual bawang merah di Kabupaten Brebes yang biasanya mencapai Rp15.000 per kilo, kini hanya Rp7.000 per kilo, mendapat sorotan dari Komisi 4 DPR RI. Perlu inovasi dan strategi manajemen yang lebih baik disertai pendampingan dari pemerintah untuk meminimalisir kerugian para petani bawang merah. Ditemui dalam kunjungan Panitia Hortikultura, Komisi 4 DPR RI ke sentra bawang merah di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia R. Marini mengungkapkan, pemerintah harus segera berinovasi, salah satunya dengan meningkatkan ekspor bawang merah. Itu teknologi yang bisa menyimpan storage tadi misalnya, atau ada investor atau industri untuk bisa mengolah, baik dipakai untuk sendiri atau bisa jadi diekspor begitu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Nur Aini, mengaku prihatin dengan nasib petani bawang di Kabupaten Brebes. Keluhan para petani bawang akan segera ditindaklanjuti bersama mitra kerja Komisi 4. Nur Aini mendorong penyediaan alat pengering untuk memperpanjang masa penyimpanan bawang merah. Juga solusi terdekat memberikan subsidi untuk distribusi melalui pemberian untuk operasional ongkos supaya para petani bawang juga tidak terlalu besar untuk biaya produksi. Anjloknya harga bawang merah juga disebabkan karena panen raya dan daya serap yang rendah. Dari Provinsi Jawa Tengah, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Konsepsi ekonomi hijau atau green economy yang menjadi arah pembangunan Indonesia pada masa mendatang butuh dukungan dan langkah nyata agar dapat terakselerasi dengan baik. Energi yang lebih ramah lingkungan menjadi kebutuhan masa depan, pembangunan dan kesejahteraan tak bisa dilepaskan dari kepentingan melestarikan lingkungan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Alin Mus, menjelaskan, green economy menjadi gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Sebenarnya sih saya sangat menyayangkan sekali pengalihan fungsi hutan kita dari yang produksi terus sampai industri sampai di pertambangan yang ada dampak ekonominya tapi tidak menjaga kelestarian alam. Alin menjelaskan komitmen untuk menerapkan dan kampanye green economy perlu dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya termasuk masyarakat. Sehingga di masa mendatang Indonesia siap
menerapkan konsep ekonomi hijau yang berkelanjutan. Semuanya ini adalah tanggung jawab kita, baik dari masyarakat pedesaan maupun juga pemerintah kabupaten kota, provinsi dan juga pusat. Kalau di sana sudah tidak ada niat yang baik atau ada ego sektoral tertentu, maka itu akan sia-sia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan strategi besar pemerintah mengenai ekonomi hijau. Pada Desember 2021, pemerintah akan mulai membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari data penerima pupuk subsidi harus dibenahi. Tetaplah bersama kami. Kementerian Pertanian diminta memperbaiki data petani yang tercantum pada Kartu Tani agar layak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan untuk kepentingan petani, salah satunya terkait pupuk subsidi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin mengatakan, pupuk subsidi belum tepat sasaran karena data yang dimiliki pemerintah berbeda dengan data real di lapangan. Hal ini berdampak pada ketentuan kuota pupuk subsidi. Andi Akmal meminta dengan adanya sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK dan kartu tani, kebijakan pupuk subsidi bisa semakin efektif dan efisien. Harusnya kartu tani menjadi kartunya yang mencerminkan data secara umum, kebutuhan pupuknya, kemudian juga luasan lahan. Ternyata kita ketemukan tadi dari informasi petani bahwa kartu tani berbeda datanya dengan RDKK. Jangan sampai ada RDKK, ada kartu tani juga. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Mindo Sianipar, mengatakan aturan pelayanan pada petani perlu dievaluasi agar lebih optimal, khususnya terkait pupuk bersubsidi, mulai dari proses pengusulan, penetapan kuota pupuk subsidi, maupun peningkatan kemampuan penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Meski begitu, kebijakan untuk petani tetap harus menyesuaikan kemampuan negara. Banyak tempat di Indonesia seperti itu. Nah, jangan kita persulit petani. Cari modus ya, mudah bagi petani, tapi datanya dapat dengan baik. Dari Jawa Timur, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan pembangunan di Papua melalui pemekaran wilayah sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan dan mengentaskan wilayah Papua dari ketertinggalan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, menyampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati dan DPRD dari Saireri, disampaikan aspirasi terkait pemekaran Papua dengan wilayah Saireri menjadi provinsi baru. Adapun yang menjadi pertimbangan Saireri yang terdiri dari 4 kabupaten memerlukan pembangunan yang dapat memacu perekonomian. Junimart pun berharap ke depan Saireri dapat dipimpin putra daerah yang mampu memaksimalkan potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Harus dihidupkan ekonominya yang selama ini mereka tertinggal untuk pembangunan di sana. Nah, dalam pertemuan ini ya tentu Komisi 2 DPR RI akan responsif. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengapresiasi aspirasi dari Bupati dan DPRD Saireri terkait usulan wilayah Saireri menjadi satu provinsi. Ia menilai usulan tersebut tepat karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di mana wilayah Papua dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran. Undang-undang yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah terhadap Otsus Papua tersebut. Namun beliau meminta kepada kami bersama pemerintah bagaimana pemekaran itu secepatnya dilangsungkan. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai upaya mengatasi berbagai konflik masyarakat adat serta melestarikan keragaman budaya di Indonesia.
Selama ini sudah ada regulasi yang mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya mengatakan, rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini merupakan salah satu peran penting dalam upaya menjaga kelestarian bahasa daerah yang dimiliki Indonesia. Berbagai konflik terkait persoalan tanah dan sumber daya alam yang selama ini terjadi harus segera diperbaiki dengan memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat melalui undang-undang. Jadi perlindungan negara, kehadiran negara terhadap mereka yang minor, yang gampang sekali terkalahkan. Negara kan harus hadir dalam kerangka itu. Yang sejauh ini laporan pengaduan yang banyak datang ke DPR itu semua rata-rata konflik atas tanah, konflik atas sumber daya alam, di mana mereka boleh dibilang terusir, terasingkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya berharap pemerintah dapat menyeimbangi kuatnya political will dalam urgensi dibuatnya rancangan undang-undang tersebut agar pembahasan mengenai rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini tidak jalan di tempat. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Indonesia menerapkan kebijakan otonomi khusus bagi 3 wilayah, Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesatuan wilayah, terutama bagi wilayah-wilayah rawan konflik, agar tetap dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Perwakilan Sanjak Parliamentary Group, satu-satunya partai oposisi di Parlemen Serbia, Imamovic Enis mengungkapkan, kelompoknya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas secara konstitusional. Untuk itu dalam diskusi bersama delegasi BKSAP DPR RI, Enis menyatakan ingin mempelajari cara Indonesia membuat kebijakan kewenangan daerah, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi ketiga tertua di dunia. One of the reasons is why we mentioned and why we are fighting for these autonomies is because we see this as a stable mechanism for providing sustainable conditions for existing and even political and biological existence of the Bosniaks in Sanjak. Ketua Delegasi BKSAP DPR, Mardani menyatakan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, etnis, dan budaya. Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, namun tetap memperjuangkan kesatuan wilayah. Kelompok oposisi minoritas dari Sanjak People dan Albanian People, dua-duanya lagi berjuang agar mendapatkan otonomi khusus, dan kita menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan special treatment buat teman-teman di Papua, teman-teman di Aceh, teman-teman di Jogja dalam konteks NKRI. Dari Beograd, Serbia, Amita Pradita, TVR Parlemen melapor. Sudah 14 tahun RUU PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak menunjukkan jalan terang. Untuk itu Badan Legislasi DPR RI melakukan audiensi dengan mahasiswa Fakultas Hukum dari beberapa universitas di Indonesia terkait RUU PPRT. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya menyebut audiensi dengan mahasiswa hukum memberikan aspirasi baru bagi DPR. Willy mengapresiasi serta menerima pandangan mahasiswa. Ia berharap ke depan semakin banyak pihak yang melihat urgensi rancangan undang-undang PPRT. Sampai kapan kita terjebak regimentasi orang yang bekerja itu hanya di sektor barang dan jasa? Itu. Karena undang-undang ketenagakerjaan kita cuma mengatakan pekerja itu hanya mereka yang bekerja di sektor barang dan jasa. Pekerja kita banyak informal. Kenapa kita tidak atur itu?
Anggota Balek Taufik Basari menyebut, Badan Legislasi hadir untuk mendukung hak-hak kelompok yang termarginalkan. Ia menambahkan rancangan Undang-Undang PPRT telah disetujui di Balek dan siap untuk diagendakan ke paripurna. Dan draft tersebut sudah kita sampaikan kepada pimpinan DPR. Nah sekarang bolanya ada pada pimpinan DPR ya untuk segera membawa hasil keputusan dari Balek tersebut ke paripurna untuk meminta persetujuan menjadi draft usulan DPR untuk kita nanti kirimkan kepada pemerintah atau presiden. Elisa dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Demi kelancaran proses pembelajaran tatap muka atau PTM, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi upaya pencapaian vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat di Kota Surabaya. Anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno mengatakan, pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik dan masyarakat di Surabaya tahap pertama dan kedua sudah mencapai target. Saya juga mengapresiasi bahwa pelaksanaan vaksin di Kota Surabaya ini menurut data sudah mencapai di tahap pertama sudah mencapai 116%. Jadi ini sudah rata-rata yang memang sudah tervaksin semuanya, termasuk di dalamnya tenaga pendidik. Dan kemudian di tahap kedua sudah mencapai 96%. Jadi saya pikir dengan turunnya level di Kota Surabaya ini menjadi level 1, ini juga terkait dengan pelaksanaan vaksin yang memang sudah. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo menegaskan, bantuan pulsa, UKT, atau SPP kepada para pelajar di seluruh daerah harus menjadi prioritas utama. Ya, berkenaan tadi soal pulsa sebagai bantuan kepada peserta didik dan juga pendidik, karena kan saat ini juga masih dijalankan pendidikan model hybrid ya, antara daring dan juga secara langsung. Dan kita juga melakukan pengawasan pada pagi siang hari ini berkenaan dengan bantuan UKT maupun juga bantuan SPP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.